Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Perpajakan yang diampu oleh Bapak Hadi Ma'ruf dengan anggota kelompok Di sini kami akan membahas mengenai pajak penghasilan dengan 16 subbab. Yang pertama, subjek pajak. Yang kedua, kewajiban pajak subjek. Yang ketiga, cara menghitung pajak. Yang keempat, saat pelunasan pajak penghasilan. Yang kelima, sanksi pidana. Yang keenam, objek pajak. Yang ketujuh, pengurangan penghasilan. Yang kedelapan, peraturan penghasilan. Yang kesembilan, peraturan pemerintah tentang perhitungan. Dan 10 bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan dikecualikan dan objek PPh. Yang ke-11 penghasilan tidak kena pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-12 tarif pajak atau besarnya tarif pajak penghasilan. 13 pengurangan tarif pajak sesuai pasal 31E. 14 pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak badan sesuai pasal 17. Yang ke-15 perhitungan penghasilan kena pajak atau penghasilan berupa dividen, penghasilan usaha jasa konstruksi. Dan yang terakhir mengenai penggabungan pemisahan. Yang pertama adalah subjek pajak, di mana berisi tentang pengertian pajak penghasilan, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan tidak termasuk subjek pajak. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat memulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dalam negeri adalah 1. Orang pribadi. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Harta warisan belum terbagi. Warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. 3. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang hanya melakukan kegiatan di Indonesia. 4. Badan usaha. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau anggaran pemerintah daerah. Terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
Subjek pajak luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak luar negeri adalah 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal yang tidak termasuk subjek pajak. 1. Badan perwakilan negara asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Kedua, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Hal selanjutnya yang tidak termasuk dalam subjek pajak adalah organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Hal terakhir yang tidak termasuk subjek pajak adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan yang pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban pajak subjektif. Yang pertama, bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia. Sedangkan bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama orang tersebut berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, bagi badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat didirikannya atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkannya atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang atau badan tersebut menjalankan usaha di Indonesia. Dan kewajiban tersebut akan berakhir pada saat tidak menjalankan usaha lagi atau bentuk usaha tersebut sudah tidak lagi di Indonesia. Yang keempat, bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, namun memperoleh penghasilan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai ketika orang atau badan tersebut memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia dan akan berakhir pada saat tidak lagi menerima penghasilan. Yang kelima, bagi warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikannya yang berhak. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut.
dan akan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada ahli warisnya. Sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih pada para ahli warisnya. Cara menghitung pajak. Cara menghitung pajak penghasilan adalah mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak dengan rumus pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri, pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu 1. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan. Kedua, penghitungan PPh dengan dasar pencatatan. Bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan. Wajib pajak badan penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak. Dengan rumus, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan sebagai objek pajak dikurangi biaya. Contoh perhitungan dapat dilihat di PPT tersebut. Pajak orang pribadi. Untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, di samping biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi pula dengan penghasilan tidak kena pajak. Dengan rumus, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan sebagai objek pajak dikurangi biaya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk contoh perhitungan bisa dilihat dalam PowerPoint berikut. Selanjutnya adalah penghitungan PPh dengan dasar pencatatan. Untuk mengenakan pajak yang adil dan wajar dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomis wajib pajak, sangat diperlukan data atau informasi yang benar dan lengkap tentang besarnya penghasilan wajib pajak. Agar data atau informasi dimaksud dapat disajikan, maka wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak seluruh wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Namun, semua wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma perhitungan. Norma penghitungan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan secara terus-menerus. Penggunaan norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal 1. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap. Dan 2. Pembukuan atau pencatatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma penghitungan disusun sedemikian rupa, berdasarkan hasil penelitian atau data dengan memperhatikan kewajaran. Norma penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Saat pelunasan pajak penghasilan, dengan sistem self-assessment yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional, perlu adanya kepastian yang menetapkan kapan pajak penghasilan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.
yang telah menetapkan perpajak dalam tahun berjalan dengan kualifikasi 1. Melalui pihak lain 2. Langsung oleh wajib pajak sendiri 3. Saat sesudah akhir tahun Pidana. pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak self-assessment system di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan negara kepada para wajib pajak untuk secara mandiri mendaftar, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Tentunya dalam pelaksanaannya, wajib pajak harus memiliki pengetahuan cukup terkait perpajakan sesuai dalam Undang-Undang Perpajakan. Terdapat beberapa ketentuan sanksi atas pajak penghasilan apabila tidak patuh membayar pajak seperti berikut ini. Yang pertama yaitu sanksi administrasi tidak lapor SPT tahunan pajak penghasilan. Yang A, sanksi tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Seorang wajib pajak atau orang pribadi diharuskan tepat waktu lapor, apalagi jangan sampai tidak melaporkan SPT. Sanksi administrasi akan diterima dan dilunasi berdasarkan ketentuan PPh 21, yaitu mendapatkan denda sebesar Rp100.000, sementara bagi wajib pajak badan diharapkan bayar dan lapor pajak di awal waktu sebelum tanggal 30 April. Apabila terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT tahunan PPh badan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1 juta dan akan ditambah dengan sanksi pidana jika pelanggaran itu ada unsur kesengajaan. Kemudian yang B, pengenaan bunga karena menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi bunga pada ketentuan pajak tidak dihitung secara tepat dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian yang C, sanksi kenaikan. Sanksi inilah yang paling ditakuti oleh wajib pajak karena bila dikenakan, jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Kemudian yang kedua yaitu sanksi atas pajak-pajak penghasilan berupa sanksi pidana. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu yang A, denda pidana. Denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancam juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Kemudian yang B, pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh wajib pajak dan pihak ketiga. Ketentuan pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma. Sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka tinggal bagaimana ketentuan mengenai denda pidana tadi digantikan dengan pidana kurungan selama sekian waktu. Kemudian yang C, pidana penjara. Sanksi ini sama halnya dengan pidana kurungan, yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan wajib pajak, yaitu objek pajak. Objek pajak dapat didefinisikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Adapun objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang pertama yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, dan yang lainnya. Kemudian hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan lainnya, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian keuntungan yang diperoleh perseroan atau badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham sekutu atau anggota.
lalu keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan atau pengambilan usaha, dan keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan urus atau 1 derajat. Kemudian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Lalu bunga termasuk premium, diskonto, dan diimbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran itu ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya. Lalu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak, lalu penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, dan yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan yang tidak menjadi objek pajak penghasilan. Jenis-jenis penghasilan yang tidak menjadi objek pemotongan pajak penghasilan adalah sebagai berikut, yaitu bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial dan lainnya. Kemudian warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya, dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi atau organisasi sejenis BUMN atau BUMD dari penyertaan badan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukannya di Indonesia. Selanjutnya, iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun itu dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi. Selanjutnya, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana, yaitu perusahaan yang kegiatannya utamanya melakukan investasi. Dan yang terakhir yaitu penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut, yaitu merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan di dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Pengurangan penghasilan. Untuk mengetahui penghasilan apa saja yang dikenakan pemotongan atau pengurangan penghasilan dan yang tidak terkena pengurangan pajak penghasilan, harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutama pada pasal 21. Pada Undang-Undang Pasal 21 tersebut memuat pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pasal 21 juga mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan terkait. Berikut ini dipaparkan jenis penghasilan yang terkena pengurangan atau pemotongan dan tidak terkena pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan yang terkena pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, jenis penghasilan yang terkena pengurangan atau pemotongan pajak penghasilan adalah sebagai berikut.
A. Penghasilan yang didapatkan oleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur dalam bentuk gaji, uang pensiun bulanan, upah, uang lembur, berbagai bentuk tunjangan, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Kemudian yang B, penghasilan yang diterima pegawai, bonus atau mantan pegawai secara tak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, dan penghasilan sejenis lain yang sifatnya tidak tetap. C, upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau pemagangan dalam kedudukannya sebagai calon pegawai. D, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis terkait dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian yang E, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti tenaga ahli seperti arsitek, dokter, akuntan, dan lainnya, pembawa acara, penyanyi, musisi, komedian, olahragawan atau atlet, pelatih, pengajar, penasihat atau penyuluh, dan penceramah, peneliti, pengarang, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, agen iklan, pengawas, pengelola proyek dan anggota, pembawa pesanan atau penentu langganan, kemudian peserta perlombaan atau kompetisi, selanjutnya petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, dan yang lainnya. Kemudian yang F yaitu gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain sehubungan dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap dan yang diterima oleh pejabat negara atau PNS. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan yang tidak terkena pengurangan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yaitu yang A, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang B, penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah. C, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian yang D, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu E, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan penghasilan atau biaya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ Tahun 2015, pajak penghasilan 21 adalah pajak yang atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16 PJ Tahun 2016. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 010 tahun 2016 dan 102 PMK 010 tahun 2016. Kemudian yang keempat yaitu peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Berikut adalah peraturan tarif atau biaya tentang pajak penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak atau PKP. PKP atau penghasilan kena pajak PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ tahun 2015 adalah sebagai berikut. Jika jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari, ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau burongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Selain itu, pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat kesinambungan. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010 tahun 2016, tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54 juta. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang A, Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi.
Yang B, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. C, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. D, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu tarif pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Yang A, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50 juta adalah 5%. Kemudian yang B, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta adalah 15%. Kemudian yang C, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta adalah 25%. Kemudian yang D, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500 juta adalah 30%. Dan yang terakhir yaitu E, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki pemerintah tentang perhitungan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, perhitungan PPh atas kelompok penghasilan non-final wajib memenuhi kriteria yang diatur pada PP 23 Tahun 2018 tersebut. Untuk kriteria pada PP 23 Tahun 2018 yang menyebabkan perusahaan dikenakan PPh bersifat final sesuai perhitungan PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000 dalam 1 tahun. PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2018 tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi berkeahlian sejenis seperti kantor akuntan, konsultan pajak, konsultan hukum, dan lain-lain. Yang kedua, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri yang terutang pajak atau telah dibayar di luar negeri. Ketiga, wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan yang keempat, wajib pajak yang penghasilannya dikecualikan sebagai objek pajak khusus wajib pajak badan apabila tidak memenuhi kriteria yang diatur pada PP 23 Tahun 2018. Perusahaan wajib menghitung PPh berdasarkan mekanisme nominal dengan tarif PPh sesuai pasal 17 UU PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan dikecualikan dari objek PPh. Bisa dilihat di dalam PPT, sudah dipaparkan beberapa pasal yang membahas tentang bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat atau sumbangan keagamaan dikecualikan dari objek PPh tersebut. Dan berdasarkan Undang-Undang PPh, aturan dalam Undang-Undang PPh yang terkait dengan bantuan, sumbangan, dan hibah berdasarkan pasal 4 ayat 3, huruf A dan huruf N Undang-Undang PPh disebutkan sebagai berikut. Yang dikecualikan dari pihak objek pajak adalah 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk huruf N, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf N UU PPH sebagaimana tersebut di atas, penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan, hibah, dan bantuan atau santunan tertentu merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. UU PPH tidak menjelaskan lebih lanjut definisi serta perbedaan antara bantuan atau sumbangan dan hibah yang bukan merupakan objek PPH. Penghasilan tidak kena pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Seperti yang telah dipaparkan di dalam PPT, di situ menampung tentang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pengenaan pajak penghasilan dibebankan terhadap semua wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP sebagai berikut. Untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp13.200.000. Selanjutnya tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar Rp1.200.000 dan tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami. Dapat diperhatikan pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar Rp13.200.000. Yang terakhir, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya 3 orang untuk setiap keluarga, sebesar Rp1.200.000. Tarif pajak atau besarnya tarif pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah dipaparkan di dalam kolom mengenai lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang dikenakan. Untuk selanjutnya, wajib pajak dalam negeri. Bisa dilihat di dalam PPT telah dipaparkan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang dikenakan. Pengurangan tarif pajak sesuai pasal 31E. Dengan adanya pasal 31E dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM dan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh badan. Pasal 31E Undang-Undang PPh memberikan keringanan berupa pengurangan tarif pajak kepada wajib pajak badan. Pengurangan tarif sebesar 50% ini diberikan dari tarif sebagaimana Pasal 17 ayat 1 huruf B sebesar 28% dan ayat 2A sebesar 25% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000. Namun, fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% ini hanya dapat dinikmati oleh usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan usahanya melalui badan usaha, dan untuk orang perorangan yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah belum dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak ini. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 66/BC 2010 yang menjelaskan mengenai fasilitas pengurangan tarif pajak sesuai pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh dilaksanakan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Batas peredaran bruto sampai dengan 50 miliar adalah sebagai batas maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri.
Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPH adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam surat edaran Dirjen Pajak tersebut ditegaskan juga bahwa fasilitas pasal 31E ayat 1 tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga dapat dianalogikan bahwa merupakan kewajiban bagi wajib pajak badan dalam negeri yang penghasilan brutonya di bawah atau sampai dengan 50 miliar rupiah. Pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak badan sesuai pasal 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat 1 huruf B mengatur bahwa tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Di mana pada ayat 2A menerangkan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi 25% yang dimulai sejak tahun 2010. Dalam undang-undang ini memberikan fasilitas pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan pasal 17 ayat 2B berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pengurangan tarif 50% ini pun dibatasi, yaitu hanya sampai penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800 juta. Hal ini berarti bahwa untuk penghasilan kena pajak atas bagian peredaran bruto di atas 4.800 juta sampai dengan 50 miliar tetap dikenakan tarif normal sebesar 25%. Perhitungan penghasilan kena pajak. Yang pertama, penghasilan berupa dividen. Penghasilan berupa dividen sebagai objek pajak meliputi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dasar hukum, Peraturan Pemerintah Nomor PP 19 Tahun 2009, tanggal 9 Februari tahun 2009, tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak sebesar 10% dikali jumlah dividen yang dibayarkan dan bersifat final. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi kepada wajib pajak dan pemerintah, mendorong pertumbuhan, serta menggairahkan investasi dalam negeri antara lain dalam bentuk penyertaan modal langsung pada perseorangan terbatas. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Sebagai contoh, Novi menerima dividen dari PT Kawanua sebesar 10 juta rupiah atas penyertaan saham pada perusahaan tersebut. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Kawanua wajib memotong PPh sebesar 1 juta yang diperoleh dari 10% dikali 10 juta. Yang kedua, penghasilan jasa konstruksi. Atas penghasilan jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebagai berikut. Yang pertama, 2% dikali jumlah pembayaran atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua, 4% dikali jumlah pembayaran atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, 3% dikali jumlah pembayaran atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa pada huruf A dan huruf B. Yang dimaksud dengan penyedia jasa selain penyedia jasa pada huruf A dan huruf B antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi untuk menengah atau usaha besar. Keempat, 4% dikali jumlah pembayaran atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN untuk pelaksanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Yang kelima, 6% dikali jumlah pembayaran atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN untuk pelaksanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pemotongan pajak.
Pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima oleh usaha jasa konstruksi adalah badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh. Sedangkan yang bukan pemotong pajak adalah badan internasional yang bukan subjek pajak dan perwakilan negara asing. Penggabungan atau pemisahan penghasilan. Yang pertama, penggabungan penghasilan menempatkan keluarga sebagai kesatuan ekonomis. Artinya, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Pada pasal 8 ayat 1, penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami yang dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan apabila pekerjaan istri telah dikenai pajak oleh pemberi pajak, dengan ketentuan bahwa penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Contoh perhitungan. Tuan Sudarman yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar 100 juta rupiah mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar 50 juta rupiah. Apabila penghasilan istrinya tersebut diperoleh dari suatu pemberian kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja sesuai dengan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan sebesar 50 juta rupiah tidak digabungkan dengan penghasilan Tuan Sudarman dan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan istri tersebut bersifat final. Apabila selain menjadi pegawai, istri Tuan Sudarman juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan sebesar 75 juta rupiah, seluruh penghasilan istri sebesar 125 juta yang diperoleh dari hasil penambahan 50 juta rupiah ditambah 75 juta rupiah digabungkan dengan penghasilan Tuan Sudarman. Dengan penggabungan tersebut, Tuan Sudarman dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan sebesar 225 juta rupiah. Yang kedua, pemisahan penghasilan. Penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila yang pertama, suami istri sudah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, dikehendaki oleh istri untuk memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, dalam hal ini suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Perhitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami istri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto. Sebagai contoh, perhitungan pajak bagi suami istri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut. Apabila istri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar 250 juta rupiah. Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah 20.550.000. Maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan pajaknya adalah sebagai berikut. Suami 100 juta per 250 juta dikali 27.550.000 adalah 11.020.000. Sedangkan istri 150 juta per 250 dikali 27.550.000 sama dengan 16.530.000. Penghasilan itu suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan huruf C dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan
perbandingan neto mereka. Yang ketiga, penghasilan anak yang belum dewasa. Dalam pasal 8 ayat 4, penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila anak yang belum dewasa orang tuanya telah berpisah, penerimaan atau perolehan penghasilan pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaannya sebenarnya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 7 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada penjelasan materi yang kurang bisa dipahami, bisa langsung ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.